Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ujiono SIAKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait perumusan teori akuntansi, pendekatan regulatoris. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Nurul Laila Tunisa dengan NIM 003, Gayutri Amelia dengan NIM 026, saya sendiri Adinda Lili Estining Tias dengan NIM 050, Sabibatur Rohmah dengan NIM 058, Andini Nur Komariah dengan NIM 063, dan Risma Dwi Kurniawati dengan NIM 065. Baik, untuk yang pertama yaitu hakikat standar akuntansi. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan. Standar secara umum dapat diterima sebagai akuntan baku yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi yang disarankan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah persyaratan standar. Dalam menilai subjek masalah dari standar, itu yang membagi persyaratan-persyaratan standar menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, tipe 1, menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Yang kedua, tipe 2, ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Yang ketiga, tipe 3, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangannya sendiri. Yang keempat, tipe 4, dan yang terakhir, mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Selanjutnya, di sini ada alasan standar akuntansi dibuat. Yang pertama, standar akuntansi memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, standar memberikan pedoman atau aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Dan yang terakhir, sorry, standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Tujuan penetapan standar. Yang pertama, pendekatan ketetapan penyajian. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan yang akurat dan tepat. Pembuatan kebijakan akuntansi harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan para pengguna akuntansi sebagai pengambil keputusan. Yang kedua yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik dan buruk. Standar yang berlaku adalah standar yang memiliki dampak positif. Pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan sinyal-sinyal informasi yang dapat mengarahkan keputusan para pengguna informasi. Pembuat kebijakan sebagai pengambil keputusan. Yang terakhir yaitu pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan yang radikal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.